Teman pemilih, apa kabar? Jumpa lagi nih bersama saya Dinda Rahmadani Saraha di Bolsangir Podcast KPU Kabupaten Sorong Selatan. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan serentak di Kabupaten 1001 Sungai ini. Salam demokrasi. Teman pemilih yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman pemilih yang di rumah tidak ketinggalan updatean video-video terbaru di channel YouTube KPU Kabupaten Sorong Selatan. Teman pemilih, di sore hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Fatmawati Anas, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara sekaligus Divisi Program dan Data Informasi KPU Provinsi Papua Barat. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Perjalanan Ibu dari Manokwari ke sini pasti cukup melelahkan ya Ibu ya? Lumayan ya, karena sudah biasa jadi lumayan. Oke Ibu, di sore hari ini kita akan ngobrol dengan tema verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Iya. Ibu, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Ibu boleh menceritakan profil Ibu? Kurikulum vitae ya, secara singkat, saya Fatmawati Anas, SPDI, anggota KPU Provinsi Papua Barat, Divisi Teknis Penyelenggara, dan sekaligus sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Papua Barat. Dan memang mengawali karir di dunia penyelenggara itu sudah lama ya, dari 2010. Ibu tuh mengawali ini dari tingkat paling bawah. Kalau ada PPD di tingkat distrik itu Ibu mulai dari PPD, kemudian naik lagi ke KPU Kabupaten, yaitu Kota Sorong, kemudian naik ke provinsi. Ibu boleh menceritakan sedikit nih pengalaman Ibu sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota nih Ibu, bagaimana? Iya, 2013 Ibu tuh tes KPU Kabupaten, yaitu Kota Sorong ya. Sorong. Pertama 2013-2018, kemudian Ibu tuh masuk di PAW-nya. Jadi masa jabatan kita di KPU itu kan 5 tahun. Jadi 2013 ke 2018. Kemudian pada seleksi awal itu Ibu tidak lolos, tapi masuk dalam daftar tunggu. Nah, daftar tunggu itu kemudian di 2016 Ibu masuk menggantikan, ada anggota KPU yang kemudian diberhentikan. Ibu masuk 2016, memang berada di KPU Kabupaten Kota itu banyak hal yang kemudian kita belajar. Bagaimana mengelola pemilu, mengelola pemilihan bupati wali kota itu secara baik begitu ya, tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Banyak sekali pengalaman, dan itu pengalaman yang menegangkan, kemudian pengalaman yang kemudian memberikan pelajaran berharga bahwa yang tadi Ibu pertama bilang bahwa penyelenggara itu kalau menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, profesional, sesuai asas, itu pasti hasilnya akan bisa diterima oleh semua. Nah, tentu pelajaran-pelajaran yang kita dapat itu menggembleng kita untuk menjadi penyelenggara yang lebih baik. Baik. Oke, Ibu. Selama Ibu menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota nih Ibu, tantangan dan hambatan apa yang sudah Ibu hadapi nih Ibu? Kalau tantangan banyak ya, banyak sekali, tetapi tentu tidak bisa diuraikan di sini. Yang jelas bahwa yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan pekerjaan kita dan bekerja sesuai dengan aturan. Itu cukup berat gitu ya, karena memang tantangan dari luar, dari dalam, juga dari diri kita sesungguhnya yang paling penting. Jadi kalau misalnya persoalan dari luar itu kita bisa saja menghadapi, tapi persoalan dari dalam diri, misalnya kita ini belum siap untuk bekerja di bawah tekanan, itu repot ya. Jadi penyelenggara pemilu itu harus siap bekerja di situasi apapun. Kemudian KPU itu bekerja 24 jam. Makanya ada slogan bahwa integritas itu 24 jam. Itu berarti bahwa sepanjang kita bekerja, sepanjang itu kita menjaga diri kita untuk tidak terkontaminasi dengan politik-politik lain begitu ya. Jadi kita bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu cukup berat, dan memang untuk menjaga integritas itu tidak bisa setahun 2 tahun gitu. Dia harus dipupuk terus gitu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kalau saya bisa, pasti teman-teman yang lain juga bisa. Oke Ibu. Dalam menghadapi tantangan dan hambatan nih Ibu, strategi yang dilakukan untuk menghadapi itu tuh bagaimana Ibu strateginya Ibu? Ya, kalau saya selama ini tuh, kalau saya termasuk orang yang
berusaha untuk berkomunikasi dengan siapapun sebenarnya. Karena menurut saya komunikasi itu akan mencairkan persoalan, kemudian akan memberikan ruang yang cukup untuk kita kemudian bisa bekerja lebih leluasa. KPU ini memang lembaga independen ya, yang kemudian harus memegang integritas, profesionalitas. Tapi sekali lagi KPU itu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh dukungan masyarakat. Maka memang persoalan-persoalan yang tadi Ibu sampaikan itu kemudian bisa kita lewati ketika kita sendiri ini sudah paham tupoksi kerja kita seperti apa, kemudian bagaimana kita membutuhkan kolega-kolega kita atau kelompok-kelompok lain dalam proses memberikan dukungan agar pelaksanaan tahapan ini berjalan secara baik. Tentu semua komponen itu punya tanggung jawab terhadap suksesnya pemilu. Maka KPU harus bisa berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat sehingga pekerjaan kita bisa terdukung. Kalau KPU kerja sendiri tidak bisa, karena pemilu itu bukan tanggung jawab KPU sendiri, tanggung jawab semua. Begitu. Jadi komunikasi itu yang menjadi penting untuk kita bekerja, terutama saya bekerja supaya masyarakat atau kelompok-kelompok itu memberikan dukungan, gitu, sehingga kita bisa bekerja secara baik. Ibu berbicara soal data nih, Ibu kan Ibu kan di program dan data. Iya. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu apa, Ibu? Iya. Sebenarnya memang ini baru saja kita mengenal yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebelumnya pada periode-periode pemilu sebelumnya kita hanya mendengar pemutakhiran data pemilih untuk persiapan menuju DPT. Nah, tetapi pada tahun 2021 kemudian ada yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini tujuannya untuk meremajakan atau mengevaluasi data pemilih kita sehingga menuju 2024 data pemilih kita ini sudah bersih. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam data pemilih kita itu masih ada orang meninggal misalnya gitu ya, ada ganda ditemukan di TPS misalnya. Nah, ini yang kemudian akan kita evaluasi untuk kita keluarkan dari dalam DPT kita. Di samping itu juga pada DPB kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tertentu untuk kemudian memasukkan data-datanya ke KPU. Misalnya kepolisian, TNI Polri gitu ya. Jadi mereka bisa memasukkan data atas permintaan KPU terkait misalnya anggota-anggota yang sudah mutasi keluar daerah. Itu harus dilaporkan supaya kita bisa mencoret dari DPT kita. Atau sebaliknya, ada yang dulu dia masyarakat sipil tetapi kemudian sudah lulus lulus TNI atau Polri, kemudian sudah harus kita coret dari DPT kita. Nah, itu yang kita lakukan sepanjang ini dan itu berkelanjutan terus sampai menuju ke tahapan pemutakhiran data pemilih menuju ke 2024. Ya. Kesiapan data pemilih berkelanjutan di bulan Oktober tahun 2022 ini apa, Bu? Iya, memang kalau berdasarkan jadwal, berdasarkan PKPU 3 2022 tentang tahapan jadwal, khusus untuk tahapan data pemilih itu dimulai Oktober 2022 dan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sudah berjalan sampai saat ini masih berjalan dan menuju ke Oktober 2022 semua kabupaten kota se-Indonesia khususnya di Provinsi Papua Barat itu sementara melakukan review terhadap data-data pemilih kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti di September di pleno DPB September itu kita sudah bisa mendapatkan data bersih kita minimal 85% data bersih dari setiap kabupaten. Itu yang tadi ganda sudah dihilangkan, meninggal sudah dihilangkan. Itu sehingga kemudian di Oktober 2022 kita itu data yang akan disandingkan dengan data SIAK nasional itu sudah data bersih dari DPB, daftar pemilih berkelanjutan kita. Mudah-mudahan nanti setelah itu kemudian pemutakhiran data pemilih untuk 2022 itu sudah data yang siap untuk kemudian dimutakhirkan. Ya. Apa tujuan dari dilakukannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, Ibu? Ya, jadi kalau bicara soal verifikasi partai politik, tentu ini mengacu pada Undang-Undang 7 2017 ya, terkait verifikasi partai politik.
Nah, tujuannya adalah untuk memverifikasi calon peserta pemilu, khususnya partai politik, menuju ke pemilu 2024. Nah, ini yang kemudian sekarang ini tengah berjalan, ya. Jadi tahapan sudah dilakukan, beberapa tahapan pendaftaran sudah dilakukan. Kemudian saat ini kita berada pada tahapan verifikasi administrasi. Nah, itu dilakukan di tingkat KPU RI dan tingkat KPU Kabupaten Kota. Seperti itu. Berapa jumlah partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang akan diverifikasi administrasi? Untuk verifikasi administrasi itu kalau secara nasional itu ada 24 partai politik. Nah, tapi untuk di Provinsi Papua Barat itu agak variatif ya. Jadi dari 24 itu kalau di provinsi itu 24, tapi kalau di kabupaten kota ada yang 24, ada yang 23, ada juga yang 22. Kenapa? Karena tidak semua kabupaten itu ada pengurusnya. Kalau di provinsi seluruh Indonesia, mereka harus punya kepengurusan seluruh Indonesia 100%. Nah, kalau di tingkat kabupaten kota, maka kemudian minimal dia punya pengurus 75% dari provinsi. Misalnya Provinsi Papua Barat, pengurus partainya harus 75%. Nah, karena kita punya 13 kabupaten kota, maka kemudian 75%-nya adalah 10 gitu ya. Jadi minimal 10 pengurus partai di tingkat kabupaten. Kemudian harus memenuhi 50% pengurus distrik di wilayah kabupaten ini. Nah, jadi ini rangkaian. Jadi 100% provinsi, kemudian 75% kabupaten dan 50% distrik di kabupaten yang bersangkutan gitu. Jadi kalau ini prosesnya yang harus dipenuhi oleh partai politik dan sekarang ini sedang dilakukan verifikasi terhadap pengurus dan keanggotaan. Bagaimana mekanisme verifikasi administrasi di tingkat KPU Kabupaten Kota, Ibu? Oke, seperti yang Ibu bilang tadi ya, verifikasi itu ada dilakukan di dua, satu di KPU RI dan juga KPU Kabupaten. Nah, memang berbeda pemilu kali ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya pendaftaran itu dilakukan di semua tingkatan KPU, di KPU RI, KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten Kota. Tapi kali ini itu hanya dilakukan pendaftarannya di KPU RI. Nah, bagaimana tugas KPU Kabupaten Kota dan Provinsi? Nah, KPU Kabupaten Kota tugasnya adalah membantu KPU RI dalam proses verifikasi administrasi. Ini yang sekarang teman-teman kabupaten lagi lakukan. Nah, mekanismenya adalah kami menerima data dari KPRI terkait data-data yang perlu diverifikasi oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Nah, ini yang kemudian data apa yang kita verifikasi ya? Ada data anggota gitu, ada data anggota yang kita verifikasi. Kita cocokkan, kita sesuaikan data yang sudah diinput di sipolnya ya, data di sipol dengan data pada dokumen yang mereka unggah, yaitu data KTP, data KTA-nya. Seperti itu. Kemudian juga sipol itu mendeteksi kegandaan eksternal, kemudian kegandaan identik internal partai, dan juga mendeteksi pekerjaan. Karena ada beberapa pekerjaan yang tidak memperbolehkan anggotanya atau pekerjaan itu menjadi anggota partai. Misalnya TNI Polri, gitu ya, TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu seperti kita nggak boleh. Kemudian juga kepala desa dan jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Nah, ini yang kemudian dideteksi oleh sipol, kemudian dipastikan oleh KPU Kabupaten Kota. Sipol ini kan aplikasi nih, Bu. Iya. Kenapa harus menggunakan aplikasi sipol dan tujuan menggunakan aplikasi sipol itu apa, Ibu? Ya, memang penggunaan sipol ini bukan baru ya. Jadi sudah dari pemilu 2014, sebelumnya juga sudah, tapi bentuknya offline. Nah, sekarang ini online, 14, 19, sekarang 20, persiapan 2024. Sipol ini memang alat bantu. Alat bantu itu kan bisa digunakan, bisa tidak ya gitu. Tetapi tentu untuk melakukan verifikasi dalam jumlah yang besar, banyak. Bayangkan saja kalau 24 parpol, kemudian semua menginput datanya, kemudian harus kita verifikasi. Itu harus kita cek kegandaannya. Jadi bisa jadi ada ganda antar partai politik. Bisa jadi ada satu orang, tapi namanya di dua partai politik atau bahkan lebih.
Nah, kalau kita memeriksa secara manual tentu sulit untuk kita dapatkan gitu ya. Maka kemudian SIPOL ini menjadi alat bantu yang bisa mendeteksi ganda eksternalnya, ganda antar partai politik. Maka sesungguhnya KPU sangat terbantu untuk itu. Kemudian partai politik juga sesungguhnya terbantu karena kalau dulu partai politik mendaftar itu menggunakan dokumen fisik, dibawa ke kantor KPU kabupaten, KPU provinsi, dan KPU RI. Mereka itu membawa dalam jumlah besar. Bayangkan kalau misalnya satu partai punya 3 kontainer gitu. Jadi kalau 24 partai, bayangkan berapa kontainer yang harus kita siapkan tempatnya gitu ya. Kemudian kita memeriksa secara manual. Sekarang tidak lagi, semua dokumen itu mereka scan, kemudian mereka input ke dalam SIPOL datanya. Jadi pada saat mendaftar ke KPU RI, itu tidak lagi membawa dokumen dengan kontainer-kontainer yang banyak gitu. Nah ini juga proses untuk memudahkan. Memudahkan KPU ya Ibu. Iya, Bu. Jika terjadi kendala nih, katakanlah kayak gangguan jaringan, pemadaman listrik, itu langkah apa yang dilakukan untuk verifikasi administrasi, Bu? Iya, sebenarnya memang kalau terjadi kendala listrik itu di luar kemampuan KPU ya. Memang untuk Papua Barat ada beberapa kabupaten yang kami ketahui itu jaringannya belum stabil, kemudian listriknya juga belum stabil. Misalnya Ibu ambil contoh Tamrau. Di KPU Kabupaten Tamrau itu ada proses pemadaman lampu yang secara bergilir. Bukan bergilir juga ya, karena setiap hari mereka mati gitu. Matinya dari jam sekian sampai jam sekian. Maka kemudian ketika listrik mati, jaringan internetnya juga mati. Nah itu persoalan. Jadi kalau listriknya padam, tapi jaringan internetnya tidak padam, kan tidak ada persoalan ya. Kita masih bisa pakai hotspot gitu. Tapi kalau misalnya jaringannya padam, maka kemudian ini mengganggu proses verifikasi. Nah, kemarin terjadi, tetapi kami mencoba untuk meminta teman-teman kabupaten menyiapkan genset gitu. Kemudian hotspot wifi-nya kita rubah ke hotspot. Memang lambat, tetapi ya itulah prosesnya, pelan-pelan. Karena dalam proses verifikasi administrasi kita tidak memegang hard copy, tidak ada dokumen fisiknya. Semua dokumen itu SIPOL by SIPOL, dari SIPOL dan ke SIPOL gitu. Jadi di dalam aplikasi. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kami untuk beberapa kabupaten lain yang juga posisinya sama, sering mati lampu gitu. Tapi sampai saat ini semua sudah selesai dan berjalan dengan lancar ya. Apakah ada fitur khusus nih Bu di website KPU bagi teman pemilih untuk mengecek keanggotaan partai politik? Ada ya, jadi teman-teman pemilih di rumah, khususnya di Sorong Selatan ini tidak usah berkecil hati. Kita itu bisa mengecek nama kita ya, jadi bisa jadi nama kita dicatut misalnya ya, ada di dalam daftar anggota partai politik. Teman-teman nanti bisa buka di infopemilu.kpu.go.id, nanti buka di situ, kemudian akan muncul di situ cek NIK, cek anggota parpol. Nanti kita masukkan NIK-nya, kemudian nanti kita akan muncul hasil pengecekan kita, apakah kemudian NIK kita terdaftar di dalam SIPOL atau tidak. Kalau terdaftar, maka teman-teman dipastikan masuk ke dalam daftar anggota partai politik. Nah, itu memang harus dicek. Kalau tidak dicek kan kita nggak tahu ya. Bagaimana nih Ibu jika ada teman pemilih yang menjadi salah satu anggota partai politik di data SIPOL, sementara teman pemilih tersebut tidak mau terlibat dalam partai politik, Ibu, langkah apa yang dilakukan teman pemilih? Iya, jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalnya kita cek, kemudian ada nama kita terdaftar, NIK kita terdaftar, itu biasanya SIPOL sudah menunjukkan, aplikasi itu, link itu sudah menunjukkan, misalnya kita masukkan nick-nya, dia akan menunjukkan nama ini tergabung di partai ini, gitu, sudah ada. Maka teman-teman juga tidak perlu khawatir, kita bisa mengajukan keberatan, nanti melewati helpdesk KPU RI juga. Kita berharap nanti teman-teman Sorsel juga mensosialisasikan ini ya ke teman-teman, ke masyarakat umum, bahwa kemudian yang dicek kemudian terdaftar, jangan marah gitu ya, jangan marah, jangan putus asa, karena kita bisa kemudian mengajukan keberatan. Caranya adalah teman-teman nanti
membuka link helpdesk KPU, kemudian ada format, silahkan diisi, kemudian nanti ada format juga yang kita bisa download untuk pernyataan. Setelah itu kita isi, diisi, kemudian dikasih materai 10.000, ditandatangani, kemudian diupload ulang. Nanti KPU RI akan merangkum semua tanggapan masyarakat, kemudian tentu akan disinkronkan dengan data pada Sipol. Ya. Kapan nih Ibu dilaksanakannya verifikasi faktual? Faktual. Iya. Ya. Teman pemilih dan semuanya bahwa proses verifikasi partai politik itu melalui beberapa tahapan. Pertama pendaftaran, terus sudah itu verifikasi administrasi. Sudah dilakukan. Jadi administrasi itu ada administrasi, kemudian setelah itu ada administrasi perbaikan. Setelah selesai administrasi perbaikan, kemudian baru masuk ke verifikasi faktual yang ditanyakan. Faktual itu juga ada faktual perbaikan. Nah, untuk jadwal faktual, karena kita sekarang masih verifikasi administrasi, kalau jadwal faktual berdasarkan Juknis terakhir 260 itu adalah di tanggal 15 sampai dengan 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Persiapan apa saja nih Ibu yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat dalam memasuki tahapan verifikasi faktual Ibu? Ya, memang persiapannya tuh KPU Papua Barat itu sudah dari jauh-jauh hari ya. Rapat koordinasi, BIMTEK dan sebagainya itu bagian daripada persiapan KPU secara kelembagaan sehingga kita siap melaksanakan tahapan itu. Jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan itu sudah disiapkan. Tinggal kita tunggu kapan pelaksanaannya gitu ya. Karena sekarang masih verifikasi administrasi, maka kita semua masih fokus di administrasi. Metode apa saja yang dilakukan dalam verifikasi faktual di tingkat KPU Kabupaten Kota ini? Ya, untuk faktual ada kabupaten kota itu ada dua hal ya. Yang pertama faktual kepengurusan. Dalam faktual kepengurusan itu yang akan dicek kesesuaiannya adalah pengurus, kemudian keterwakilan perempuan 30% dan juga kantor. Nah, kemudian yang berikutnya juga terkait faktual keanggotaan. Gitu. Jadi ada dua metode untuk kepengurusan. Adalah KPU Kabupaten Kota akan mendatangi kantor partai politik, mengecek kepengurusannya, kantornya, kemudian juga keterwakilan perempuan. Kalau misalnya KPU datang, kemudian ada pengurus yang berhalangan hadir, maka nanti bisa video call. Iya, video call. Jadi kalau misalnya dia sakit atau di luar daerah, dia bisa video call. Kemudian untuk anggota, untuk faktual keanggotaan itu ada tiga metode. Pertama, KPU diminta untuk mendatangi satu persatu. Jadi untuk verifikasi faktual kita akan sampel, ya ada sampel. Misalnya untuk Sorong Selatan akan ada sampel berapa orang begitu satu partai. Kemudian tugasnya adalah teman-teman memverifikasi masing-masing anggota itu ke rumahnya masing-masing. Jadi kita akan ke rumah anggota itu memverifikasi, mencocokkan data partai politik dengan dokumen yang mereka punya yaitu KTA KTP dicocokkan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita datang tapi kita nggak temui, orangnya nggak ada, atau misalnya alamatnya kita nggak temui, kita nggak dapat nih rumah ini, alamat ini, maka nanti partai politik bisa memanggil yang bersangkutan untuk berkumpul di kantor partai politik dan KPU akan datang melakukan verifikasi di situ. Yang ketiga, kalaupun misalnya dipanggil oleh partainya dia tidak datang karena ada kesibukan atau di luar daerah atau sakit, maka kemudian kita bisa video call. Jadi kalau untuk keanggotaan ada 3 metode, tapi untuk kepengurusan 2 metode. Ya, itu yang nanti akan kita lakukan. Oke, Bu. Mengapa partai politik yang lolos nilai ambang batas parlemen di DPR RI tidak dilakukan verifikasi faktual, Ibu? Ya, memang ini sejalan dengan kalau teman-teman pemilih membaca regulasi kita ya, regulasi kita dari Undang-Undang 7, kemudian ada PKPU 3, PKPU 4, dan juga beberapa juknis. Tapi ada satu lagi yaitu putusan MK nomor 55 tahun 2020. Itu terkait partai yang telah lolos parliament threshold di 2019 itu hanya melaksanakan
atau mengikuti verifikasi administrasi, tidak lagi mengikuti verifikasi faktual. Tetapi bagi partai politik yang tidak lolos parliament threshold 4% itu, maka kemudian harus mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kemudian juga termasuk partai baru harus mengikuti administrasi dan faktual. Kalau administrasinya lolos, maka dilanjutkan dengan faktual. Tapi kalau administrasi tidak lolos, maka dia selesai di situ. Begitu. Jadi ini berdasarkan putusan MK. Ya. Hal-hal apa saja nih Bu yang perlu disiapkan oleh partai politik verifikasi faktual di tingkat kabupaten kota? Ya. Untuk teman-teman parpol, partai politik di mana saja berada, khusus di Kabupaten Seribu Sungai ya, Seribu Satu Sungai, Sorong Selatan, dan juga semua se-Papua Barat. Yang pertama itu kepengurusan. Pastikan kepengurusannya hadir, kemudian pastikan kantornya ada ya, karena persoalan itu kadang kita susah mencari kantor partai politik. Terus dalam menyiapkan kantor, kantor itu harus ada sampai dengan selesai tahapan pemilu. Jadi tidak bisa hanya ada pada verifikasi faktual saja begitu. Setelah itu udah kita cari kantor partai lagi. Jadi kantor partai harus ada mulai sekarang sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu. Terus memastikan keterwakilan perempuan 30%. Terus memastikan anggotanya yang kemudian disampel itu anggotanya ada dan bisa ditemui. Gitu ya. Karena kalau tidak bisa ditemui tentu nanti akan ada konsekuensi terhadap anggota yang bersangkutan. Oke, Bu. Terakhir nih, Bu, pesan dan saran untuk teman pemilih yang di rumah dalam pelaksanaan pemilu nanti, Bu, tahun 2024. Iya. Ini pesan untuk semua teman pemilih di mana saja berada di Sorong Selatan khususnya dan Papua Barat umumnya, bahwa pastikan kita terdaftar dalam DPT ya. Pastikan, karena kontribusi kita terhadap proses demokrasi ini ada di situ. Itu pertama, pastikan kita terdaftar. Jadi teman-teman jangan apatis, harus memastikan bahwa kita terdaftar gak di dalam DPT ya, itu pertama. Yang kedua, pastikan kita mengetahui semua peserta. Jadi menjadi pemilih cerdas dengan mengetahui bagaimana prosesnya, kemudian siapa yang akan saya pilih, kemudian itu penting sekali ya. Kemudian bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan KPU di kabupaten kota masing-masing. Seperti itu. Oke, Bu. Baik, teman pemilih, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Ibu Anas, dan terima kasih Ibu sudah mengisi Bolsangkir Podcast ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang telah menonton episode 6 kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan saksikan video-video kami. Salam demokrasi. Salam demokrasi.